Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maca Institute. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu untuk mengenal lebih jauh apa saja yang menjadi fitur dan tools di Wondershare Filmora. Oke, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Oke, jadi ini adalah tampilan loading dari Filmora yang kita gunakan saat ini. Sekedar mengingatkan kembali bahwa Filmora yang kita gunakan adalah Filmora versi 8.7.6, atau dalam kata lain, Filmora ini adalah Filmora versi ke-8. Jadi pertama-tama kita akan memilih aspek rasio dari 4 opsi yang ditawarkan dan kita pilih 16:9, yakni widescreen, dan kita akan pilih full feature mode. Baik, sekarang kita sudah ada di tampilan awal Filmora. Jadi kita akan membahas apa saja yang ada di dalam tampilan awal Filmora ini. Pertama-tama di bagian atas ini akan ada menu navigasi, di mana kita bisa mengakses beberapa menu. Apabila mengklik tabnya seperti tab file, kita bisa membuat project baru, membuka project, atau membuka project yang terakhir kita kerjakan. Kemudian di menu edit ada banyak tools edit, export, help untuk bantuan dan informasi. Kemudian di sebelah kanan ada untuk login akun, untuk menyimpan project, untuk menambahkan lebih banyak efek dengan mengunduh di situs Filmora. Kemudian ada pesan, kemudian ada like skin di sini. Di sini ada 2 opsi skin yang bisa kita gunakan, dan yang sekarang kita gunakan dan terapkan ini adalah skin gelap atau dark skin. Apabila merasa kurang nyaman dengan dark skin, silahkan klik light skin ini dan otomatis akan diubah ke tema yang lebih terang. Kemudian di sisi kiri ini jadi ini adalah panel dari fitur yang akan kita pilih di bawah sini. Jadi apabila kita mengklik fitur media, maka akan muncul media library atau perpustakaan media, tempat kita mengimpor media file. Dan di sebelah kiri sini, di sisi kiri ini ada media folder. Jadi sini tersedia list folder. Jadi kita bisa mengklasifikasikan media yang kita impor ke folder-folder yang bisa kita buat di sini dengan mengklik add a new folder, atau menambahkan folder baru, atau menghapus folder dengan mengklik delete folder apabila folder itu tidak digunakan. Kemudian di atas juga ada impor. Ke semua menu ini tersedia di tab menu file di navigasi. Kemudian ada record atau untuk merekam. Di sini ada 3 opsi perekaman, yaitu melalui webcam apabila laptop kita hardwarenya mendukung webcam. Kemudian ada record PC screen untuk rekam layar. Kemudian ada record voice over atau rekam suara. Kemudian selanjutnya kita ke fitur musik. Jadi di fitur musik ini di Filmora itu sendiri sudah disediakan banyak musik, template musik. Di sini kalau kita lihat di list foldernya itu keseluruhannya itu ada 51 musik yang bisa kita gunakan. Apabila kita sudah mengunduhnya secara online, itu semuanya bisa kita gunakan. Dan di sini dibagi
di list foldernya itu dibagi dan dikategorisasikan kembali berdasarkan genre seperti rock, folk, elektronik, dan ada tambahan sound effect juga. Tinggal kita klik dan semua template-nya akan muncul. Fitur selanjutnya yaitu text of credit. Jadi di fitur text ini kita bisa menggunakan preset atau template yang ada di sini, dan kesemuanya bisa di customize ya. Jadi kesemuanya ini bisa diedit ulang teksnya. Kemudian di sisi kiri kita bisa lihat list foldernya, itu dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya. Misalnya ini ada satu folder opener, itu akan berisi teks-teks yang sering digunakan untuk opening video kita. Jadi ini akan selalu muncul di halaman paling depan di video kita. Kemudian ada titles atau penjudulan, kemudian ada subtitles misalnya apabila kita ingin menggunakan subtitle ya. Kemudian ada end credits, di sini juga tersedia end credits. End credits ini paling sering kita jumpai misalnya di film-film, baik itu film komersil maupun film dokumenter, maupun di video populer di YouTube misalnya, di media sosial itu juga saat ini sudah lebih sering menggunakan end credits untuk menampilkan orang-orang yang berkontribusi pada produksi video kita misalnya. Kemudian fitur selanjutnya itu adalah transisi. Di sini kita bisa memilih jenis transisi yang sudah difasilitasi dan disediakan oleh Filmora. Jumlahnya itu ada 178 jenis transisi. Oke, jadi apa sih itu transisi? Transisi itu adalah semacam efek atau pergerakan ya, yang bisa kita terapkan dari satu scene ke scene yang lain. Jadi posisinya itu akan selalu berada di antara satu scene dengan scene yang lainnya. Jadi ini hanya bisa diterapkan apabila di timeline kita nanti itu terdapat minimal dua scene atau dua footage yang berbeda dan terpisah ya. Nanti kita akan letakkan di antaranya. Nanti kita akan sama-sama mempraktikkannya. Untuk saat ini kita hanya sekedar memperkenalkan fitur-fiturnya dan peruntukannya seperti apa. Kemudian di fitur filters itu di sini ada 149 template atau preset filters atau efek yang bisa kita gunakan. Jadi filters di sini ada beberapa macam jenis ya, ada yang berupa gerakan, ada yang berupa pewarnaan, ada yang berupa efek pencahayaan dan lain-lain segala macam, itu ada di sini. Dan itu kita bisa pilih berdasarkan kebutuhan konten atau video kita. Kemudian selanjutnya adalah overlays. Nah, di overlays ini juga kita bisa menambahkan efek ya. Jadi hampir sama dengan filters. Overlays ini bisa juga kita terapkan pada video kita untuk menambahkan kesan tertentu, dan posisinya itu akan selalu berada di atas video atau gambar utama kita. Jadi di sini ada banyak efek, misalnya memberikan efek sinema 2 garis hitam sehingga rasio video kita menjadi 21:9. Kemudian ada efek bokeh, ada efek film, ada efek dirty film, ini juga paling sering kita gunakan. Kemudian ada efek distorsi, statik, dan lain-lain segala macam. Itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan video kita. Dan posisinya itu adalah, saya ulangi, itu istilahnya PIP ya, picture in picture. Jadi posisinya itu dia akan selalu berada di lapisan atas, di atas gambar utama atau video utama. Jadi dia memang penerapannya semacam efek atau filter juga. Kemudian elemen, jadi ini adalah pelengkap dari
elemen-elemen atau efek yang bisa kita gunakan. Jadi di sini unsurnya bisa berupa gambar dan berupa teks yang dasarnya atau basisnya itu adalah motion graphic atau gambar yang bergerak atau teks yang bergerak. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita manfaatkan, seperti misalnya icon-icon yang bergerak seperti ini. Jadi ada banyak icon yang bisa digunakan, seperti icon tombol jempol misalnya digunakan untuk ajakan bertindak atau call to action untuk like konten kita, mengajak penonton untuk memberikan suka pada konten kita atau berkomentar dengan elemen komen, atau mensubscribe atau memfollow akun kita dengan tombol web elemen seperti ini. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan banyak elemen, dan Filmora sendiri menyediakan 127 preset atau template elemen yang bisa kita manfaatkan. Kemudian split screen. Split screen adalah fitur yang bisa membagi screen kita, membagi layar kita terbagi atas dua bagian atau lebih. Di sini ada 2 bagian, 3 bagian sampai 4 bagian, bahkan sampai 6 bagian dengan tampilan atau pembagian yang berbeda-beda. Ada dibagi 3 dengan garis miring begini, ada terbagi 3 dengan garis yang presisi seperti ini, ada yang kotak-kotak seperti ini. Itu bisa kita gunakan hanya dengan menyeretnya ke timeline. Jadi semua fitur ini bisa kita terapkan dengan langkah simple atau langkah sederhana yang Filmora istilahkan itu drag and drop, artinya klik lalu seret ke timeline. Kemudian yang terakhir adalah export, yaitu adalah fitur untuk finishing dari semua kerja-kerja editing kita. Nah, kemudian apabila kita telah memasukkan media file ke timeline, maka ada banyak fitur tambahan sini, ada banyak tools yang bisa kita gunakan di bawah sini. Nah, kalau kita tidak mengklik salah satu file di sini, kita seret ke timeline, fitur atau toolsnya tidak akan aktif. Nah, kalau kita klik salah satunya, maka akan banyak tools yang dimunculkan. Nah, kita akan lihat apa saja. Yang pertama ada undo dengan shortcut Ctrl Z, itu untuk membatalkan perubahan yang baru saja kita terapkan. Sementara sebaliknya itu adalah redo untuk menerapkan tools kebalikan dari undo, ya, membatalkan perubahan yang baru saja kita batalkan. Kemudian ada menu edit di sini, tools edit. Di sini ada banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini ada fitur rotate untuk memutar gambar atau video 90 derajat ke kanan ataupun 90 derajat ke kiri. Kemudian di sebelah tombol tanda panah bulat ini ada tombol flip atau untuk membalik gambar secara horizontal atau video secara horizontal. Nah, kemudian yang sebelahnya adalah untuk membalik gambar secara vertikal maupun video secara vertikal. Kemudian di bawah di sini ada banyak slicer adjustment yang bisa kita terapkan. Misalnya kita ingin mengatur kontras, kita tinggal seret slicernya ke kiri atau ke kanan. Ke kiri berarti ke angka minus, dan ke kanan itu ke angka yang plus. Jadi semakin ke kanan efek kontras itu semakin tinggi,
Sementara semakin minus, efek kontras akan semakin rendah. Begitupun di bawahnya. Untuk mengatur saturasi, pewarnaan, brightness, pencahayaan, semakin kanan semakin terang, semakin ke kiri maka akan semakin gelap atau kekurangan cahaya. Begitupun dengan tint, itu bisa kita atur dengan menggerakkan slicer ini. Kemudian ada fitur 3D LUT, itu untuk mengatur atau memilih berapa preset tone warna yang disediakan oleh Filmora. Kemudian ada auto enhance untuk melakukan pengeditan otomatis. Apabila kita mencentangnya maka akan diterapkan pengeditan otomatis pada gambar atau footage kita di timeline. Nah, di sini untuk mengatur durasi itu bisa kita atur dengan mengklik angkanya secara manual dan apply to all untuk menerapkannya ke semua footage yang ada di timeline. Oke, untuk fitur advance ini untuk pengaturan yang lebih detail lagi. Kita akan jelaskan ini juga lebih lanjut, namun tidak di video kali ini. Kemudian ada tool split. Tool split ini untuk memotong dan memisahkan file yang ada di timeline. Jadi satu file yang ada di timeline itu bisa kita potong dan pisahkan, dan salah satu bagian itu bisa kita hilangkan atau seleksi apabila tidak digunakan. Itu bisa dilakukan dengan fitur trim atau split dengan tombol gunting ini ya. Kemudian di sebelahnya ada tools delete untuk menghapus media files yang tidak kita perlukan atau tidak kita gunakan di timeline. Kemudian selanjutnya ada fitur crop and zoom. Apabila kita klik maka jendela pengeditannya itu akan muncul, maka window crop and zoom akan muncul. Kita bisa mengatur pemotongan dan pembesaran tampilan pada layar berdasarkan rasio yang ada di bawah sini. Rasio pemotongannya itu ada di sini, maupun secara manual. Itu bisa kita lakukan dengan tools crop and zoom ini. Kemudian selanjutnya adalah power tool. Power tool ini bisa kita gunakan untuk menyensor ya, karena fiturnya di sini ada efek blur dan mosaic. Kemudian ada fitur advanced color tuning. Jadi ini semacam shortcut ke menu advance yang ada di sini ya, untuk melakukan pengeditan lebih lanjut terhadap pengaturan tone warna. Kemudian di sini ada set duration untuk mengatur durasi. Jadi selain melihat tools yang aktif di sini, kita bisa menerapkan tools ini dengan mengklik salah satu media files, lalu klik kanan, maka toolsnya itu akan muncul di sini, mulai dari undo, redo, cut, copy, edit, crop and zoom, split, photo placement, auto enhance, power tools, sampai dengan freeze frame hingga delete. Jadi selain kita bisa gunakan di sini dengan mengklik di atas timeline ini, kita juga bisa mengklik kanan file yang kita ingin edit menggunakan tools yang ada di sini. Oke, untuk fitur dan tools mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai timeline ya, timeline dan pengaturan settingan layering posisi media files pada layer-layer yang ada di timeline ini seperti apa. Oke, mungkin itu saja.
Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.